Pinter juga tahu begini ya. Ayo, yuk. Dah, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak-kakak. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebagai kita membaca doa bersama-sama. Berdoa, silakan. Selesai. Oke, terima kasih Kak Taufik ya. Untuk kakak yang lain, terima kasih atas kehadirannya ya. Kita nggak bisa lengkap ini ya, sayangnya. Tapi apapun yang terjadi, karena sudah kalendernya, jadwalnya, maka akan kita mulai ya. Baik, share screen dulu saya. Oke. Karena ini penting ya, aksi nyata ini. Jadi tolong diperhatikan apa yang menjadi tugas aksi nyata pada hari ini nanti. Baik kakak sekalian, aksi nyata yaitu praktek pembelajaran PJOK yang bersifat pada didik program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan 2JP atau 90 menit ya. Seperti biasa, kita buka dengan membaca salam atau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Oke kakak sekalian, kita lanjutkan dulu hati dan pikir fokus belajar, munculkan rasa syukur, ya, keinginan tahu dan kebajikan kita pada hari ini. Semoga Allah mendampingi meridhoi apa yang kita lakukan pada sore hari ini. Teknis adalah hal yang wajar. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah merefleksikan koneksi antar materi, kemudian memahami penugasan aksi nyata. Ya, ada dua tujuan aksi nyata ya. Oke, kita masuk ke agenda kita sesi ini, yaitu merefleksikan koneksi antar materi 30%, penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berfokus pada didik, penilaian diri, penilaian dini masa 20 menit, dialog, diskusi, dan tanya jawab 7 menit, dan penutup menit. Ya. Kita masuk mulai yang pertama ya, 30 menit. Refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan 2 ya. Budi di mute, Kak Budi, di mute ya.
Nanti. Kak Budi di mute ya, di mute. Cari aja nih. Halo? Cek suara. Cek suara saya jelas kan? Jelas Pak Amal, Pak Amal. Jelas Pak. Oh ya. Bentar nih ajan ya. Kita tunggu sebentar. Baik Pak. Pak, izin Pak, saya sambil di jalan Pak. Mau datangin Mbak Oh, iya. Nopi, Mbak Opi. Oh, Mbak Opi. Disuruh tanda Oke. tangan Pak. Iya, disuruh tanda tangan ke sana, ke kantornya. Tanya juga ya, sekalian kapan di TF ya. Kayaknya saya duluan deh Pak. Alhamdulillah kalau ada yang sudah di TF. Belum Pak, belum. Saya disuruh tanda tangan dulu Pak. Ya, oke. Oke, boleh. Cair. Izin Pak ya, siapa tahu saya nanti di jalan nggak ngerespon pas diajak bicara Pak. Takutnya saya nyetir. Cair. Kakak Dana cair. Oke. Yang juara cair, yang juara 1. Kakak Dana cair. Mana cairannya nih? Traktirannya Pak. Habis juara Pak di atas tuh Pak. Lu juara 1 plus 8 udah sesuai pendaftaran sama hadiahnya. Bapak nggak ditraktir Pak Ahmad Taufik Pak? Saya diajaki di sini Pak. ST Pak sama bakso. Ya, saya tunggu undangannya nih. Udah sesuai Pak anunya apa? Hadiahnya Pak. Aduh, banyak pengeluarannya daripada hadiahnya Pak. Sudah cair kah? Hah? Lain lagi cairnya. Oke, sabar ya. Kita lanjutkan. Oke. Sudah. Baik, jadi tujuan kita pada pertemuan ini adalah bisa merefleksikan koneksi antar materi, yaitu modul 1 dan modul 2, kemudian memahami penugasan akhir aksi nyata ya. Untuk ini. Kita masuk ke pertama ini ya, kita hubungkan ini. Refleksi koneksi antar materi ya. Oke, ini kita coba gali lagi nyatanya yang dapat nilai tertinggi yaitu topik ini. Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan PJOK mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ya, silakan topik dulu. Ya Pak, apa tadi Pak? Ada di layar tuh nah. Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Jadi menurut topik mengajar PJOK yang efektif itu bagaimana? Apakah sudah paham tentang mengajar PJOK yang efektif? Ya pemahaman saya terkait keterampilan mengajar juga yang efektif. Maksudnya sejauh apa saya paham gitu Pak? Iya, sejauh apa pemahaman topik terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Sebenarnya
ya belum terlalu efektif juga sih Pak. Sebenarnya kalau saya yang saya pahami itu ya baru setengah juga Pak. Belum ibaratnya ya belum ilmunya belum, tapi ini makanya saya ikut-ikut kayak gini PKG ini supaya buat bisa menambah ilmu lagi Pak gitu Pak. Oke, modul 1 sama modul 2 itu dihubungkan, Pik. Modul 1 itu mengajar efektif itu kan ada 9 aspek dan 4 kriteria itu kan. Nah, Iya. kalau modul 2 itu kan mengajar PJOK yang efektif. Konsep mengajar PJOK yang efektif. Nah, menurut Taufik ini mengajar yang efektif konsepnya bagaimana? Mengajar yang efektif ya seperti mengajar dengan pembelajaran yang berhasil mencapai tujuan pembelajaran Pak. Ya, betul. Berhasil mencapai tujuan Pembelajaran. pembelajaran. Oke. Oke, terima kasih Bek ya. Oke, Ya, Pak. kita masuk ke yang lain. Yuk, silakan. Kak Koko. Gimana Kak Koko? Oke, Kak. Oke, Kak Akbar, silakan Kak Akbar. Iya Pak, terima kasih. Kalau saya ingat-ingat kemarin itu Pak, kalau dikatakan efektif itu dia harus ada aspek-aspek yang kita rancang itu Pak. Yang pertama tujuan pembelajaran itu harus ada dan itu harus jelas supaya nanti arah apa yang mau dicapai itu sudah jelas. Lalu murid-muridnya jadi aktif. Berarti ada sangkut pautnya sama keaktifan peserta didik di kelas. Mungkin kalau muridnya kurang aktif, berarti itu masih kurang efektif berarti apa yang kita sajikan dengan peserta didik. Terus yang ketiga ini Pak, yang pengajaran berdiferensiasi. Nah, ini sebenarnya yang masih agak sulit Pak saya laksanakan itu. Masih belum pernah terus terang saya Pak yang berdiferensiasi. Mungkin pernah cuma sebatas ini Pak, penyajian video di LCD gitu, di proyektor. Nah, kata teman yang lain sih itu juga termasuk diferensiasi karena kita melihatkan tampilan itu kan secara visual, terus ada audionya juga kan. Jadi ada yang suka sama audio juga terwakili dari penampilan video pembelajaran itu. Selanjutnya itu penahapan, Pak. Penahapan konten. Artinya kita sebaiknya sebagai guru PJOK harus memberi materi itu dari level mudah baru ke level yang lebih rumit atau sulit. Selanjutnya itu apa kemarin ya? Nah, ada demonstrasi, Pak. Jadi kita sebelum menyuruh anak-anak melakukan kegiatan gerak, ada bagusnya kalau guru itu memberikan demonstrasi. Tapi mungkin bisa juga terwakili oleh video kalau kita nyajikan video, Pak. Jadi anak-anak bisa melihat langsung lewat video yang kita tampilkan. Selanjutnya itu adanya umpan balik, Pak. Umpan balik ini saya yakin sih rata-rata guru sekarang mesti biasanya melakukan umpan balik. Paling tidak menanyakan apa yang dirasakan anak-anak saat belajar seperti itu kan, untuk memperbaiki diri kita selanjutnya. Terus tentu harus ada komunikasi yang efektif, termasuk yang kemarin kita pelajari itu isyarat dan yang lain-lain. Misalnya guru olahraga aktif menggunakan fluid, nggak cuma selalu kata-kata saja. Mungkin bisa menghemat waktu dan menghemat tenaga, terus lebih efektif juga seperti itu, Pak. Iya. Terus harus ada
penilaian penilaian dan apa ya Pak? Penilaian dan evaluasi kalau tidak salah Pak. Iya, betul. Itu harus dilaksanakan. Capek-capek ngajar masa kan nggak ada hasilnya Pak. Nah hasilnya ini kan dari penilaian nanti. Kita itu kan intinya harus menciptakan angka nanti yang dimasukkan ke rapot. Nah ini bisa dilaksanakan lewat penilaian dan evaluasi itu. Yang terakhir sebagai guru PJOK ini Pak, keselamatan. Ya. Keselamatan. Kita harus memperhatikan keselamatan, menanyakan kesiapan murid sebelum melaksanakan. Mungkin ada yang perutnya mual sebelum mulai. Nah, itu perlu ada penanganan yang beda lah. Mungkin dia disuruh makan dulu, baru nanti nyusul ikut. Daripada biasanya kadang-kadang gitu Pak, ada anak-anak yang muntah tuh gara-gara itu. Dia nggak mau bicara itu Pak. Anak-anak sehat semua, sehat. Begitu pas di tengah-tengah pelajaran tahu-tahu ada yang muntah Pak. Ditanya kenapa, belum sarapan katanya. Nah, itu biasanya saya suruh sarapan dulu. Biar aja ke kantin dulu gitu Pak. Sama ini Pak, lingkungan. Misalnya ada mungkin di lapangan ada kayu kah berserakan. Bekas-bekas tangkai sapu biasanya itu sebaiknya diamankan dulu Pak. Supaya tidak mengganggu. Menurut saya itu sih Pak. Belajar efektif itu mencakup itu. Ya mungkin kalau ada yang kurang terlaksana bisa saja itu mempengaruhi keefektifannya Pak. Iya. Oke, betul Kak Akbar ya. 9 aspek pembelajaran efektif sudah disebutkan oleh Kak Akbar semua ya. Kita beri applause dulu untuk Kak Akbar ini. Luar biasa ya ingatannya ya. Oke. Coba yang lain Kak Eko silakan Kak Eko. Kak Eko ada? Iya, Bu. Ya, Kak Eko. Dari 9 aspek yang disebutkan oleh Kak Akbar tadi, apakah sudah merubah paradigma kita sebagai guru PJOK yang berpusat pada peserta didik? Iya, Pak. Sudah mencakup, Pak. Oke, Kak Eko, coba ceritakan apakah Kak Eko pernah mengukur denyut nadi pada awal pembelajaran itu? Ini faktor keselamatan ya? Iya Pak, faktor keselamatan. Iya. Faktor keselamatan di tempat saya mungkin agak kurang, istilahnya kurang Pak, kurang apa namanya? Kurang maksimal Pak. Contohnya depan SD saya itu ada apa namanya? Sungai Pak. Sungai, jembatannya itu dulu terbuat dari kayu, kemudian dikasih semen itu, cuma ada besi-besi. Ini sudah beberapa kali besi-besi itu muncul Pak, yang tajam itu Pak. Nanti ditambah lagi nanti beberapa kali, tidak lama gitu loh Pak maksudnya Pak. Jadi kurang, faktor keselamatannya kurang. Oh, wah itu harus diatasi ya supaya tidak berbahaya nih pada siswa ini. Iya Pak. Tapi sungai itu kan juga kadang anak kadang terjebur gitu. Sungai depan sekolah Pak. Kak Eko, kalau ada siswa izin Pak, saya lagi berhalangan, itu apa yang dilakukan Kak Eko? Kalau misalnya dalam bentuk ini, maksudnya dalam bentuk telepon kah, bentuk apa Pak? Ya, dia kan, kenapa kamu tidak olahraga? Anu Pak lagi berhalangan. Iya. Pak. Terus apa yang dilakukan Kak Eko? Kalau saya menanyai dulu Pak, pendekatan dulu. Ini mungkin apakah memang masuk akal apa enggak, apa alasannya itu. Misalnya alasannya kalau misalnya saya sakit, misalnya dia katanya sakit, saya suruh ke UKS. Tapi pas nanti saya cek dia ternyata main-main, ya saya mungkin suruh menyapu biar dia mengerti bahwa itu perbuatan yang salah Pak. Kalau memang dia bohong, kalau memang dia sakit ya apa boleh buat, ya tetap dirawat di UKS. Ada cara lain kah? Mungkin ini pernah dilakukan oleh guru ya, guru olahraga teman saya itu. Dicatat itunya, datang bulannya itu. Yang siswa perempuan Pak ya? Iya.
Belum pernah sih Pak kalau yang perempuan Pak. Mungkin teman kami. Memang bagusnya kalau siswa-siswi perempuan memang dicatat biar dia tidak apa namanya Ya, alasan karena tidak tempat tidak kami lazim. itu karena mungkin tempat kami itu yang perempuan jarang sih Pak kalau sepengetahuan kami yang perempuan itu alasan yang begitu. Malah tempat saya sih ya semangat semangat sekali yang perempuan. Oh, Iya, sementara itu Pak. kelas berapa Kak Eko? Oh, Kak Eko ngajar kelas berapa? 1 sampai 6 yang B Pak. Kelasnya. Pas, fase B. Bukan, maksudnya 1 sampai 6 juga Pak. Cuma di beda kelas rombelnya kan ada yang B, yang kan yang Pak Topik A, Oh, yang B. kalau kelas 6, 5 sudah ada kan yang datang bulan gitu? Ya ada sih Pak. Ada, Tapi tapi jarang izin karena datang bulan ya. jarang Pak. Kalau dia paling kalau dia memang datang bulan dia sebelum dia Pak ada teman mungkin malu-malu temannya yang ngasih tahu Pak. Jadi saya bilang semampunya aja kalau memang terasa sakit nggak usah dipaksakan kayak gitu Pak. Intinya dia memang niat dari awalnya memang sudah ngasih tahu dan memang niat juga berolahraga Pak, cuma sebatas kemampuannya. Oh, begitu. Oke, Iya, mungkin Pak. oke, terima kasih Kak Eko ya. Iya Pak. Coba Sama-sama Pak. ke Akbar lagi nih, karena kalau SD mungkin jarang yang izin. Kalau Kak Akbar gimana Kak Akbar? Kalau ada siswa putri yang izin dengan alasan itu, Pak, saya lagi. Kalau di sekolah saya Pak, mereka tuh hampir nggak pernah izin, cuma ada ngasih tahu. Adanya Pak, saya lagi datang bulan Pak, enggak apa-apa kan saya enggak lari. Ya, saya bilang enggak apa-apa. Kalau kamu juga merasa enggak bisa ngikuti, saya bilang enggak apa-apa. Tapi kalau kamu merasa bisa-bisa aja ngikutin, Bapak enggak maksa ya. Tapi rata-rata tetap mau ikut Pak. Oh, gitu. Iya. Menurut Kak Akbar ini tanda-tanda orang datang bulan tahu lah. Sedikit sih Pak. Biasanya kadang ada yang betul-betul kelihatan, kadang juga dia agak pucat Pak. Pucat daripada yang biasanya. Terus biasanya lesu. Orang datang bulan itu. Oh, Itu satu ya. aja sih yang saya tahu Pak, 2 macam itu aja. Wah, hilang suaranya Pak Setio. Kok nyendat Pak video Bapak? Iya kan? Pak Eko nyendat juga kan? Iya Pak. Nyendat juga Pak. Iya. Jadi nggak bisa masuk Pak. Wah, jaringan nih. Berarti jaringan Pak Surtionya ya? Mungkin Pak. Tadi saya juga nggak bisa tuh itu. Tergantung amal dan ibadah, Pak. Hati-hati Pak Taufik, ini direkam Pak Taufik. Astagfirullah. Wah, di blacklist ini. Tapi biarpun mungkin kalau direkam Bapak nih nggak bisa. Bapaknya. Itu gara-gara Pak Taufik nih. Gantikan Pak Taufik, fasilitator.
Iya betul sudah ini Pak Taufik. Apa Tersinggung itu, Pak? kayaknya ini. Mana ada? Ayo. Aduh. Barusan bapaknya bikin link baru. Iya keluar. Keluar. Sampai aku bilang nilai tugas akhir itu mau KKM bilang. Siap. Udah ada usulan nggak? Ya, Nggak ada susulan itulah nggak? tanya Kak Akbar. Ada susulannya nggak? Pak Taufik kan tinggi nilainya. Ya, apa caranya Pak Taufik? Nah itu sudah kembali bapaknya. Suaranya Pak belum aktif Pak. Suaranya belum aktif Pak. Oke, tadi jaringan hilang ya, Habil. Iya. Makanya Gitu. saya cari lagi, wah hilang presentasinya. Minum. Jadi ngulang dari awal lah Pak. Enggak lah, kita Rekamannya tetap aktif. Entah kalau yang rekaman Kata-kata Pak Taufik tadi semua sudah terekam Pak. Baik, kita lanjutkan kakak sekalian ya. Jadi Kak Fajri, halo Kak Fajri, di rumah Kak? Iya Pak, baru sampai ini oke. Pak dari pasir Pak. Masih Oh, sudah Lanjut, selesai lanjut. urusannya. Oh, Kak Fajri, coba dijawab pertanyaan ini, yang sampingnya nih. Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang bersifat pada peserta didik? Nah, paradigma itu pandangan terhadap diri kita ya sebagai guru olahraga itu ya. Apakah dengan mengetahui keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu bisa merubah atau mendukung pandangan kita sebagai guru PJOK yang bersifat pada peserta didik? Iya Pak, kalau menurut saya keterampilan mengajar PJOK efektif dari pandangan saya sendiri untuk diri sendiri, saya rasa saya sudah merasa efektif dalam pembelajaran. Terus dengan adanya keberhasilan dalam saya mengajar, maka di situ murid merasa sangat dalam pembelajaran memahami dan mengerti apa yang disampaikan oleh guru saat di lapangan atau di kelas, dan pembelajaran yang berpusat pada murid memang pembelajaran yang memang sesuai kebutuhan murid, belajar murid, mana murid merasa merasa sangat senang dan bahagia kita atau nyaman pada saat melakukan pembelajaran tersebut. Menurut saya seperti itu Pak. Baiklah, terima kasih Kak Fajri ya. Jadi keterlibatan murid bisa ditandai dengan gaya mengajar ya. Kalau gaya mengajar itu A sampai E itu adalah minim keterlibatan murid ya, karena semua putusan guru yang memegang ya. Jadi kalau gaya mengajar seperti guide discovery ya, atau cek ya mandiri, itu lebih berperan ya. Nah, dengan mengetahui gaya mengajar yang ada dalam modul 2.1 ya, 2.2 strategi mengajar, nah itu bisa membantu kita merubah pandangan kita terhadap diri kita sebagai guru PJOK yang efektif ya, dalam arti banyak melibatkan murid di dalam perencanaan pembelajaran kita. Oke, baiklah, selamat datang. Ini Kak Putu sudah bergabung ya. Nah, nanti bisa minta traktiran Kak Putu ya. Oke, saya lanjutkan.
Nah, ini tadi sudah saya singgung, yaitu sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar. Apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang khusus pada peserta didik? Silakan Kak Putu dijawab. Kak Putu. Ini paketan ya, 2.2 ya, strategi mengajar. Ya, halo Kak Putu, di mana Kak Putu? Halo Kak Putu. Ayo, silakan dihidupkan kameranya. Kak Dery mana? Halo Kak Dery. Kak Dery, halo. Kak Taufik, Ahmad Taufik, silakan Kak. Halo, apakah masih stay di situ? Pak Topik pura-pura nggak dengar tuh Pak. Iya ini, Taufik ini jangan-jangan sudah mempersiapkan menyambut kita nanti ini. Halo Kak Taufik. Mana ini? Sudah? Oh, Ya, Pak, ini. ya, lo. Kemana kamu? Saya kira sudah siap-siap ini, mau didatangi. Mau kemana Topik Pak? Saya nggak tahu berita Pak. Ya Pak, kenapa tadi Pak? Apa yang Kak Taufik pahami tentang strategi mengajar? Ya, strategi mengajar itu ya seperti kita mempersiapkan materi Pak. Terus ini mempersiapkan materi untuk misalnya besok kita mempersiapkan materi senam. Strategi mengajar, kira-kira masuk dalam perencanaan belum? Maksudnya begini, lebih dulu gimana? Membuat perencanaan atau membuat strategi mengajar dulu? Sama-sama sih Pak. Kalau saya. Iya tahu begini ya. Iya kalau saya Pak, ya sama-sama Pak. Maksudnya mempersiapkan strategi juga sekalian mempersiapkan apa tadi? Mempersiapkan Modul ajar atau RPP. Iya Pak. Ya, kemarin kan kita sudah simulasikan, sudah latihan tentang strategi mengajar yang menggunakan Quizlet itu ya, berkelompok 3 itu, nah kan banyak konsep-konsep apa strategi mengajar, metode mengajar, model mengajar, gaya mengajar, dan pendekatan itu kan sudah kita pahami konsepnya ya. Semoga dipahami ya. Oke, jadi menurut Kak Taufik, apakah dengan strategi mengajar yang sudah dipahami itu bisa merubah pandangan kita sebagai guru olahraga PJOK yang mengajarnya berpusat pada peserta didik? Iya Pak, dengan kemarin itu kan kita mau belajar tentang metode, terus cara mengajar itu ya dapat mengubah juga Pak. Maksudnya dari pembelajaran kita kemarin itu ya dapat terinspirasi lagi Pak untuk mengembangkan lagi Pak. Oke, untuk mengembangkan lagi ya. Jadi mengajar itu ada 2 macam ya, ada non instruksional dan instruksional ya. Kak Taufik, saya ingin tanya, kalau ada siswa yang pada saat olahraga tidak pakai baju olahraga,
atau separuh ya, celana Iya, Pak. sekolah, kaos olahraga. Jadi apa yang Kak Taufik lakukan? Saya tanya dulu Pak, kenapa celana merah yang dipakai? Karena saya SD kan Pak, kenapa celana merah? Ya saya tanyakan dulu, nanti setelah dia ngasih tahu karena ini Pak basah, kotor atau robek, ya baru saya perbolehkan aja dia untuk mengikuti pembelajaran PJOK-nya Pak. Iya Pak. Terus apa yang dilakukan Kak Taufik kalau memang jawabannya, anu Pak, ketinggalan Pak. Anu Pak, saya pakai ini aja Pak ya. Pakai celana aja Pak ya. Iya Nah, kalau bagaimana? misalnya ada yang menjawab begitu, kadang saya kalau misalnya rumahnya dekat itu Pak saya suruh ambil dulu Pak. Saya suruh ambil, suruh pakai. Kalau memang sama sekali misalnya dia bilang ini Pak basah, ya terkadang saya kasih tugas yang lain Pak. Kalau memang dia sama sekali memang tidak memakai seragam olahraga, ya saya suruh kadang membersihkan halaman karena seragamnya tidak memadai untuk mengikuti pembelajaran Pak, praktek Pak. Jadi terkadang saya suruh kasih tugas yang lain. Halo Pak. Ya bagaimana kakak-kakak yang lain? Kakak-kakak lain tidak menanggapi kah? Hilang lagi bapaknya. Sudah bagus, Pak Taufik. Sudah mantap itu. Sudah bisa memberikan hasil. Sangat bagus, saya bisa belajar dari Anda, Pak. Mantap Pak Topi. Menyala. Baca grup Pak. Grup Hah? grup ikam dilihat sih. Wajib kedatang itu. Siap. Besok sore lu. Kayak apa Jri itu masih kah? Apa? Itu yang kemarin yang untuk Ini direkam mulai. taburan. Hah? Ini direkam. Jangan pandiran sembarangan lah, jangan berbagi link-link sembarangan. Ditangkap polisi nah. Bahaya linknya. Aduh. Keluar lagi ya? Belum cair di kita lah. Belum. Dengar-dengar Kekawalan yang lain apa kabarnya? Belum juga. Jri, ini direkam. Ini direkam Halo, Jri, kita aja disabotase. Kamu takut sudah cair apa belum? Justru ini kesempatan Pak Fajri lah, mumpung direkam biar sampai ke pusat lah. Nah, pandir ini pian yang pandiran aku. Bisa aja pakai nama aku. Sekalinya. Ya lah, cair lah. PKG tetap muka kita lah. Ya itu memang kawal menjerumuskan kawan. Yang menjerumuskan kawan tuh kawan juga sebenarnya. Iya, kawan juga penjahatnya. Jadi kalau bisa jauh-jauh mencari. Pek, aku ada bisnis dengan yang ikan Pek. Apa-apa.
Tapi jangan di sini ketahuan Akbar, bahaya. Ini semua orang tahu di sini. Aduh. Saya lihat kan nanti lah yang itu kemarin. 100 sehari Pik, bisnis kita nih. Datang Bapak. Ya, Lihat kan silakan nanti boy. dilanjut Pak Taufik. Baik. Mohon maaf ini jaringan hilang lagi. Iya Pak, nggak apa-apa. Dikeluarkan Pak Topik, Pak. Iya. Sepertinya begitu ya. Sepertinya begitu. Oke, jadi Kak Taufik, jadi menurut Kakak, kalau rumahnya dekat disuruh pulang ya, itu masuk juga strategi ya, non Iya dua. Pak. Tapi Nah. saya suruh pulang ini bukan saya suruh pulang. Ini maksudnya saya suruh pulang untuk mengambil bajunya Pak kalau memang ketinggalan. Oke. Jadi Terkadang anak-anak tuh ada juga Pak yang disuruh pulang manggil orang tua malah disuruh pulang dikira suruh pulang aja gitu. oh iya, dikira suruh pulang ya. Iya Pak, apalagi anak-anak SD itu kadang apa yang kita omongkan itu beda yang disampaikan dengan orang tuanya Pak. Ya, itu komunikasi yang efektif memang terjadi miscommunication kalau enggak paham ya mas kita dengan masuk Iya, anak-anak itu. Oleh karena itu Taufik diberi Kak, pakatan kelas dulu ya sebelumnya. Jadi kalau enggak Anda seragam, enggak pakai kaos, pertama enggak boleh olahraga. Yang kedua boleh asalkan mau menyapu halaman sekolah ya. Iya Pak. Pakatan. Oke, baiklah saya lanjutkan. Kita lanjutkan ini. Terima kasih Kak Taufik ya. Kita beri aplaus dulu untuk Kak Taufik ini. Iya Pak, Ya. sama. Oke, kita lanjutkan ke pendidikan gerak ini. Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang bersifat pada peserta didik? Ayo, siapa yang masih ingat ini? Pendidikan gerak kemarin pada saat pertemuan tatap muka itu apa? Ya, silakan Kak Dery ada? Kak Dery ada? Kak Budi? Kak Koko? Kak Fajri aja. Ya, silakan Kak Fajri. Ya Pak, pemahaman saya model pendidikan gerak, mudah-mudahan tidak salah Pak ya. Iya. Apa itu model pendidikan gerak? Itu yang kemarin kita permainan itu Pak ya, kalau tidak salah Pak ya? Iyalah. Ada usaha, ada apa itu? Yang konsep lain konsep ruang itu Pak ya, lain Pak ya? Iya, ada konsep ruang, ada konsep keterhubungan, konsep ada konsep keterhubungan, usaha, konsep ya ada 4 konsep hari itu kalau tidak salah, yang konsep usaha, konsep keterhubungan sama konsep ruang seperti itu Pak. Ya, Terus ada kemarin kita juga melakukan untuk bagaimana konsep ruang itu konsep tubuh juga bagaimana kita melakukan gerak tubuh yang baik dan benar, terus konsep ruang bagaimana kita melakukan strategi pengajaran dengan konsep ruang yang sempit atau yang luas, bagaimana cara kita mensiasati dan menstrategikan itu. Begitu juga dengan konsep yang lainnya Pak. Betul.
Ya, cukup Pak menurut saya Pak. Loh, sebentar kita hubungkan dengan pengalaman Kak Fajri. Kalau misalkan kita mengajar gerak lokomotor misalkan ya. Nah, Ya Pak. apa yang bisa dilakukan dengan melihat konsep ruang? Apakah bisa dilakukan di halaman sekolah atau di kelas? Dan bagaimana kalau terjadi cuaca hujan? Nah, bisakah pembelajaran gerak ini dilakukan di tempat lain? Ya, kalau misalnya kita lagi cuaca sedang hujan di dalam kelas, Pak, kalau kita hanya menggunakan gerak lokomotor, mungkin bisa kita kalau ruangnya itu terlalu sempit, tidak bisa sepertinya, Pak, karena terlalu kurang untuk bergeraknya, kurang leluasa, Pak, kalau menurut saya. Kalau dia gerak itu non lokomotor, mungkin bisa Pak kita lakukan di dalam kelas dengan konsep ruang tadi. Jadi kalau lokomotor tidak bisa dilakukan ya. Kalau ya Pak, kalau dia banyak merapikan meja-meja dan kursi sih Pak sebenarnya kalau kayak gitu. Teman kalau dalam keadaan kelas yang kecil kayak gitu untuk kayak manipulatif kurang bisa karena menggunakan alat kan. Oh ya. Terus kalau buat permainan misalkan kemarin ada gambar itu ya, tarik tambang itu. Tarik tambang itu apakah pernah Kak Fajri melakukan dalam rangka untuk apa itu kebugaran jasmani? Ada enggak? Pernah dilakukan? Kalau tarik tambang belum pernah Pak, karena enggak ada tambang di sekolah, tarik tambang enggak ada. Untuk mensiasatinya kita gerakan daya tarik biasanya Pak, menarik atau mendorong saling mendorong dengan teman, bahu teman seperti kalau anak-anak gitu Pak, atau gerakan pull up seperti itu. Oh, tidak. Jadi pernahkah dicoba itu untuk konsep usaha itu ya, mendorong mobil mogok gitu? Ada enggak mobil mogok di sekolah? Mungkin mobil kepala sekolah ya? Nggak ada Pak, nggak ada mobil yang mogok Pak, nggak ada. Ada kalau ada terak aja didorong gini ya. Soalnya mobilnya masih di dealer Pak. Oh iya. Mungkin mobilnya Kak Fajri kemarin ke pasir nggak mogok ya. Kalau mogok bisa konsep usaha nih, ya, misalkan begitu. Ayo dorong, itu sudah melakukan konsep usaha ya. Oh iya Pak, kebetulan Pak. Nah, pada saat saya ke pasir itu Pak, saya melakukan itu Pak tadi dorongnya tadi Pak, konsep usaha. Karena mobilnya ada masalah di perjalanan Pak. Iya. Ya itu pembelajaran buat mana. Jadi ada keterkaitan Pak ya. Ada keterkaitan, katakan sama anak-anak, ini kita sedang melakukan konsep usaha ya. Apa Pak usahanya? Dorong sekuat mungkin ya. Sampai mobilnya jalan. Ada. Oh, jadi begitu ya. Oke, baik. Jadi paham ya tentang strategi model pendidikan gerak itu berhubungan dengan 4 konsep tadi ya. Ada konsep tubuh, konsep usaha, konsep gerak ya. Ulangi, konsep tubuh, konsep usaha, konsep ruang, dan konsep keterhubungan ya. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya, yaitu kebugaran ya, pendidikan kebugaran. Nah, sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran? Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang pusat pada peserta didik? Ya, silakan Kak Akbar lagi, silakan Kak Akbar. Halo Kak Akbar, silakan. Iya Pak. Sejauh apa pemahaman saya terkait model kebugaran Pak ya? Ya. Mana ini ya, lupa saya ini Pak. Oh ini kayaknya ini Pak ya, yang ada termasuk ini Pak ya, PIT.
Ya, TIFF. Frekuensi, intensitas, lalu time itu. TIFF, Terus, T-nya apa T-nya? oh iya, kalau menurut saya ini Pak, konsep kebugaran ini itu membantu guru untuk salah satu yang utama menurut saya itu Pak di penahapan konten yang kita laksanakan. Karena kan kita diajari konsep kebugaran ini harus tadi dengan acuan frekuensi, intensitas, time. T1-nya apa Pak ya? Lupa saya Pak. Tipe. Ya, tipenya Pak. Jadi dengan konsep ini kita itu nggak sembarangan ngasih konten ke anak-anak Pak, supaya tepat sasaran sesuai kemampuan, terus membuat motivasi bisa naik dan tidak membahayakan bagi siswanya Pak. Menurut saya itu pemahaman saya terkait model kebugaran ini membantu guru-guru PJOK di bidang itu Pak. Pernahkah Kak Akbar mengukur denyut nadi sebelum kegiatan dimulai dan setelah kegiatan dimulai? Belum Pak, belum pernah. Saya terus terang itu baru dapat pas ikut PKG nih Pak. Yang awal-awal kita disuruh menghitung denyut nadi. Baru dapat ilmunya juga Pak. Misalnya ternyata gerakan ringan itu misalnya 50-60% ternyata itu dikatakan dari total maksimal denyut nadi maksimal kita itu dikatakan ringan. Terus kalau 70 sampai 80 mungkin itu intensitas sedang. Nah, itu baru saya dapatkan di sini, Pak. Jadi belum saya terapkan, tapi mudah-mudahan di semester 2 ini, Pak, karena nanti ada materi kebugaran, kayaknya saya mau coba terapkan itu, Pak. Oke. Tadi yang RPE juga belum dilaksanakan ya? Belum dicoba ya? RPE. Belum, Mbak, ya. Riset yang perasaan apa itu? Mengukur perasaan bagaimana nih, capek ya, kah? Betul, Pak. Kalau 10 sudah enggak bisa ngomong lagi, langsung sebenarnya mungkin secara enggak langsung itu pernah Pak kalau sekedar ditanyakan Pak ya. Cuman saya kan belum ngerti waktu itu bahwa itu ada istilah namanya RPE, baru ada rentang ukurannya. Biasanya sih saya tanya jawaban anak-anak capek sama enggak capek gitu aja. Padahal kan ada misalnya gerakan ini ringan, gerakan ini sedang, gerakan ini cukup berat, atau gerakan ini sangat berat. Nah, ternyata saya baru tahu indikatornya ada beberapa tuh, Pak. Oke. Apakah selama ini untuk materi kebugaran, apa yang sudah diajarkan di sekolah? Kita biasanya mencatat hasil, Pak. Mencatat hasil siswa, misalnya, kan SMP masih belum terlalu kuat lah, Pak ya. Jadi yang biasanya kita tesnya 1 menit, biasanya saya lakukan tuh 30 detik aja Pak. Misalnya push up 30 detik dapat berapa. Lalu squat jam 30 detik dapat berapa. Pull up 30 detik dapat berapa. Seperti itu aja Pak. Sama lari keliling lapangan dalam waktu 10 menit aja Pak saya ambil. Dia dapat berapa kali keliling. Itu aja yang saya lakukan Pak biasanya. Bukan. Jadi strateginya bagaimana? Apakah sirkuit atau klasikal atau individual? Individual Pak, berkelompok juga sih Pak, berkelompok gantian. Nah di jeda-jeda gantian kelompok inilah saya anggap intervalnya Pak, waktu istirahatnya dulu kan. Jadi misalnya sekali melakukan 10 orang, nanti kelompok 2, 10 orang berikutnya. Nah, jadi jarak antar kelompok itu bisa dijadikan interval waktu istirahatnya, Pak. Oke, kalau misalkan pos 1, push up, pos 2, squat jam, ya pos 3, sit up misalkan. Itu termasuk konten atau proses? Atau produk? Itu konten kayaknya, Pak. Konten diferensiasi konten kan, Pak ya? Kalau nggak salah tuh, Pak. Oke, jadi kalau per pos gitu itu proses ya. Kalau konten
Kalau Oh konten, iya betul Pak. Kalau konten ini cara-caranya Pak ya. iya, cara-caranya, materinya, bisa materi 1, materi 2 ya. Tapi kalau Iya diatur betul. pos 1, pos 2, pos 3 perlainan Proses belajarnya Pak ya. itu berarti proses. Kalau produk, apa produknya ini? Produknya apa untuk kebugaran ini? Yaitu produknya adalah bisa dengan penilaian ya, baik buruk, sangat baik, ya bisa juga dengan indikator denyut nadi, ya denyut nadinya sudah 70%, 80%, bisa juga dengan membuat program latihan kebugaran dengan PITT, model PITT, itu adalah produknya. Oke, sudah dilakukan itu Kak Akbar? Belum ya? Maksudnya Pak yang bagian mana Pak? Sudah dilakukan diferensi konten, proses, sama produk. Belum Pak, belum. Saya kalau yang diferensiasi ini Pak, yang masih agak belum ada pengalaman sama sekali bagaimana menerapkan di kelas, belum pernah saya coba Pak. Oke, dengan pertemuan tatap muka kemarin sudah punya gambaran ya, bagaimana Iya Pak, untuk betul Pak. menerapkan diferensiasi ya. Iya Pak, betul. Oke, baik. Terima kasih Kak Akbar ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Kak Akbar. Kita lanjutkan ke pendidikan, model pendidikan olahraga atau SEM ya. Yang kelima, SEM. Oke, sejauh apa pemahaman saya terkait sport education model? Apakah pemahaman saya terhadap sport education model sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Oke, silakan Kak Fajri, silakan jawab. Oh, ini yang SEM, Pak ya. Saya lagi Ya, nggak, yang Pak? SEM. Ya, Fajri lagi. Jangan Sejauh apa ngeluh pemahaman saya jadi terkait SEM? Sport Education Model. Ini yang kemarin kita praktekkan untuk menjadi ini, Pak ya. Eh, kepanitiaan membuat menjadi bagaimana cara kita seorang guru bisa sebagai pelaksana pertandingan. Ya, seperti itu Pak ya. Ya, ada jadi pelatih, ada jadi pemain. Ya. Jadi pemahaman saya terhadap ini sangat mendukung bagaimana ya dari saya sendiri. Saya juga pernah Pak melakukan ini di sekolah dengan apa namanya, selain per semester saya lakukan, terkadang saya lakukan per semester, ada juga pada saat pembelajaran juga, saat pembelajaran sepak bola misalkan, di akhir sesi pembelajaran saya adakan game seperti itu Pak, sama murid-murid di sekolah. Tapi sebelumnya belum tahu ya kalau ini namanya SEP. Ya, kita bahasa dari dulu kan kita tahunya apa, kelas meeting, antar kelas seperti itu, pertandingan antar kelas kayak gitu aja sih Pak. Kalau class meeting itu beda ya dengan SEM. Kalau class meeting itu tidak ada penilaian kan. Kalau ini kan ada evaluasinya, ada penilaiannya ya. Seperti Iya Pak. nilai olahraga, nilai keaktifan, nilai keterlibatannya. Nah, itu ada. Apakah nanti bisa dilaksanakan di sekolah dasar, Kak Fajri? Bisa Pak, kalau untuk di sekolah dasar bisa Pak. Karena memang apa, antusiasme murid dari anak-anak itu kalau sudah yang namanya
ada event atau pertandingan sangat semangat Pak, karena karena mungkin ada jarang pertandingan-pertandingan. Ketika kita mengadakan di sekolah, mereka sangat senang Pak, karena semua murid dapat terlibat di situ. Untuk yang putra main bola, untuk yang putri saya tanding kasti seperti itu. Jadi semuanya terlibat. Oke, terima kasih Kak Fajri. Coba saya ingin lihat lagi Kak Eko. Gimana Kak Eko? Kak Eko, halo Kak Eko. Iya, Pak. Apakah Iya, Pak. STEM ini sudah pernah dipraktekkan di sekolah Kak Eko? Kalau dilaksanakan secara 100% mungkin belum, Pak. Sekitar mungkin yang waktu sama dengan Pak Fajri masih berbentuk kelas meeting. Tapi secara umum yang kami dapatkan di materi PKG kemarin sudah dapat gambaran Pak tentang apa itu SEM, bahwa memang itu suatu kegiatan yang berpusat pada peserta didik yang mengutamakan istilahnya praktik sebagai sebagai pemain, sebagai motivator, fasilitator, sebagai supporter, sebagai pencatat skor, pembuat sertifikat, maupun intinya berkesempatan menjadi peserta, istilahnya peserta semuanya Pak. Jadi tidak ada yang tidak berkegiatan Pak, yang menyebabkan mereka menjadi punya pengalaman, misalnya jadi pemain, bagaimana jadi wasit, bagaimana menjadi supporter yang baik, bagaimana pencetak skor yang baik, sehingga mereka nanti bisa bergantian Pak menjadi peserta atau laku dalam kegiatan olahraga SEM itu tersendiri Pak. Oke, Kak Eko, apakah di dalam class meeting itu pernah dicatat rekor siswa ya, misalkan pertandingan sepak bola ini golnya berapa semester 1 kemarin, kemudian apakah sudah dilaksanakan sampai ke festival ya, sampai penyerahan hadiah Mas? Kalau puncak pertandingan itu kan pertandingan itu sendiri ya, jadi ada puncak pertandingan, ada festival ya, perayaan. Apakah sudah sampai ke sana waktu class meeting itu? Sejauh ini waktu itu kan kami sebagai sama saya dan Pak Topik sebagai Pak panitianya, mereka yang pesertanya kelas 4, 5, 6 yang ingin bermain sebagai pemain futsalnya Pak. Jadi memang kami ada catatan, ada buku catatan juga Pak, misalnya skornya, bagan pertandingannya diketahui oleh tim mereka. Jadi mereka mengerti gitu loh, ini bagannya, ini sistemnya, ini sistem gugur mainnya, ini peraturannya gitu Pak. Sejauh ini memang dilihatkan kepada anak. Jadi mereka mengerti, minimal maksudnya ada bagannya seperti ini, ketemunya ini, berarti kalau sudah sekali main gugur, tidak bisa main lagi. Sama peraturan futsal itu sendiri secara modifikasi Pak. Itu aja Pak. Oh gitu. Oh ya. Oke, gimana Kak Fajri? Silakan. Ya Pak, saya hanya aja Pak, memberikan ucapan selamat kepada Pak Eko dan Pak Topik Pak. Dia bawa muridnya juara 1 futsal Pak, sesama Rinda. Luar biasa. Kita beri aplaus dulu untuk Taufik ya. Luar biasa Pak. Sekartim ya Kak Fajri, sekartim yang memang menjalankan sport education model Pak di Samarinda seberang. Ini berarti teori sama praktek nyambung ini ya, teorinya tinggi. Ya, betul Pak. Sangat baik mereka berdua Pak. 100 dulu lah, 100. Oke, selamat ya Kak Eko sama Kak Taufik ya. Ya Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Masuk aja. Iya, kalau saya enggak dikasih tahu enggak tahu juga ini. Iya Pak, berita baik harus kita sampaikan Pak. Ini menjadi motivasi buat kita semua Pak. Berarti siap-siap untuk disambut kita nanti ya. Terakhir Pak, makan-makan.
Nah, bisa diatur Pak, bisa. Oke, kita kembali ke Kak Fajri lagi. Kak Fajri, sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen otentik? Apakah Saya pemahaman lagi, Pak. saya iya, terhadap sport Kenapa saya lagi, Pak? juga mendukung pemahaman saya terhadap ini asesmen Izin, otentik Pak. nih. Asesmen otentik. Maka Fajri ini jangan dicairkan Pak, ngeluh terus dari tadi Pak. Ya kan? Kenapa? Ya, saya pagi-pagi udah nyambung ya. Asesmen otentik. Penilaian yang ini Pak ya, yang nyata ya. Ya kemarin ya, hari Rabu kemarin ya. Ya, penilaian yang nyata, dia mengukur kemampuan dan pengetahuan siswa. Ada pengetahuan, ada kognitif, psikomotorik, sama afektif, semua dinilai untuk dalam kegiatan sport education model ini, Pak. Itu pemahaman yang saya tahu, Pak. Oke, apakah sudah dilaksanakan? Sudah pernah maksudnya dilaksanakan di sekolah Kak Fajri? Pernah, Pak. Dan menilai untuk kognitif, afektif, sama psikomotorik juga sudah, Pak. Untuk pengetahuannya, keterampilannya, dengan prakteknya juga, Pak. Sudah dinilai di saat pelaksanaan sport education model. Apakah sudah menggunakan instrumen rubrik? Instrumen rubrik penilaian pasti biasanya ada di RPP itu, Pak. Biasanya kita ambil dari situ formatnya, lalu kita ambil nilai murid seperti itu, Pak, di pembelajaran. Apakah sudah ada penilaian antar teman, penilaian diri sendiri, atau penilaian guru, observasi guru, adakah rubriknya? Di RPP? Ya, paling melakukan umpan balik aja, Pak. Kalau untuk penilaian murid ke murid belum saya laksanakan itu, Pak. Kalau untuk umpan balik, insya Allah di setiap akhir pembelajaran saya selalu melakukan itu, Pak, untuk refleksinya, Pak. Nah, baiklah. Oke, jadi nanti diperbaiki ya RPP-nya. Jadi rubriknya tidak hanya kalau kita menggunakan otentik yang benar lah ya. Jadi ada yang dari guru, ada yang siswa, ada juga yang antar diri sendiri ya. Diri sendiri. Ya, jadi pelaksanaannya bisa menggunakan mode resiprokal ya kalau untuk antar teman itu. Jadi ada satu sebagai pelaku, satu sebagai pengamat. Begitu ya. Nah, ini belum pernah dipraktekkan ya, Kak Fajri? Iya, Pak, kalau untuk yang penilaian diri dengan teman tadi belum, Pak. Oke, mungkin masih belum banyak terlibat ya siswanya. Oke, di SMP aja. Gimana Kak Akbar di SMP? Apakah asesmen otentik sudah dilaksanakan? Iya, Pak. Asesmen otentik ini kan kalau saya kemarin tuh ketinggalan, Pak ya. Yang kita tatap maya itu, cuman saya sempat baca-baca sedikit. Asesmen otentik ini kan ini, Pak, dengan cara diberikan seperti di kehidupan nyata, kurang lebih begitu, Pak ya? Ya. Ya. Menurut saya sudah pernah lakukan, Pak. Waktu salah satunya pas materi sepak bola, itu kan saya nilainya keseluruhan mulai dari tekniknya, terus sikapnya, yaitu memuat sikap sportivitas dan kerjasama. Nah, itu saya langsung evaluasi dalam sebuah permainan, Pak, 5 lawan 5 di sekolah saya. Apakah sudah dilaksanakan 3 sumber penilaian itu? Ya, dari guru, dari siswa, juga dari siswa sendiri. Yang kalau pakai LKPD itu pernah, Pak. Cuma ya itu saya cerita kemarin 1 kali aja, Pak. Karena kata sekolah kertas terus. Jadi ya. Saya stop waktu itu, Pak. Cuman menurut saya di sini ada Pak, ada kekurangan dalam sistem ini menurut saya itu. Dia kan penilaian antar teman, Pak. Iya. Penilaian antar teman ini kan pemahamannya beda-beda, Pak. Jadi terkadang jika yang lebih bagus ini dinilai dengan orang yang tidak mengerti, Pak, nilainya bisa jatuh.
Jadi itu kelemahannya menurut saya tuh Pak, kalau antar teman. Kayaknya kalau menurut saya lebih efektif guru Pak yang jadi sumber penilaiannya. Sebab pemahaman guru kan cuma satu nih, yang dinilai yang berbeda-beda. Nah, beda kebalikannya kalau yang pakai cara itu, cara penilaian sesama teman itu Pak, namanya dulu itu. Nah, bedanya itu Pak, yang dinilai satu, yang menilai satu. Nanti yang satunya si A dinilai oleh B, si C itu yang nilainya D. Nanti ini bisa berbeda Pak, persepsi penilaiannya. Menurut saya itu kelemahannya Pak. Kelemahannya itu ya. Iya. Coba kita minta pendapat dari ini, Kak Dari. Kak Dari ada? Halo Kak Dari. Kak Budi. Kak Eko, gimana Kak Eko? Iya Pak. Oke, gimana supaya tidak ada perbedaan antara siswa satu dengan siswa yang lain dalam penilaian? Pertanyaan Kak Akbar tadi. Kalau memang apa ya Pak, penilaian itu memang objektifnya memang harus dari guru sih. Cuma kadang supaya lebih ada variasi mungkin ada penilaian antar teman ya kalau menurut teori ilmu itu Pak ya. Iya. Jadi bisa aja sih untuk kenapa itu mungkin ada penilaian antar teman mungkin jadi dia mungkin apa ya namanya saling terbuka mungkin sama gurunya mungkin agak takut atau apa jadi mungkin sama teman oh kamu mungkin lebih mudah mungkin penyampaian kayaknya seperti ini nanti dibicarakan misalnya teknik voli sepertinya ini kurang tepat nah temannya mungkin membenarkan lalu tanya oh apakah benar Pak seperti ini nah mungkin penyampaiannya mungkin seperti itu Pak jadi ada kayak guru sebagai oh ya sudah benar, tapi agak kurang sedikit ininya posisinya. Nah, mungkin seperti itu, Pak. Jadi mungkin penilaian antar teman itu juga mungkin diperlukan. Namun Ya. mungkin ada beberapa kendala, mungkin ya kertas tadi atau apa. Nah, itu mungkin bisa dikondisikan mungkin, Pak. Ya. Baik. Kak Eko, jadi sama Kak Akbar ya, dan yang lain, penilaian antar teman itu memang ada objektivitas ya. Subjektivitas. Ada istilah like and dislike ya. Ada yang suka dan tidak disukai ya. Kalau anak yang suka ya langsung dinilai tinggi-tinggi ya. Tapi kalau yang like, yang tidak disukai dinilai rendah-rendah. Nah, kalau untuk perbedaan komunikasi itu kita bisa menggunakan rubrik tadi ya, supaya sama antara siswa satu dengan yang lain penilaiannya. Karena kalau berdasarkan rubrik itu tidak ada perbedaan. Ya, karena di situ sudah jelas bahwa apa yang dinilai misalkan skor kita berupa 1 2 3 4, nilai 4 itu adalah mereka yang sudah mahir, yang 3 kurang mahir, yang 1 berkembang. Itu kan sudah bisa dijelaskan di situ dengan menggunakan skor itu, skor rubrik ya. Nah, skor indikator. Nah, dengan menggunakan rubrik tadi, memang kelemahannya kertas banyak ya. Apalagi kalau tujuan pembelajarnya ada penilaian kognitif dan penilaian psikomotor dan penilaian sikap. Nah, tentu semua itu harus ada rubriknya masing-masing. Nah, ya, tapi untuk mengatasi itu bisa dengan kemarin sudah ada yang menjawab yaitu dengan siswa mencatat ya. Siswa mencatat ya. Mencatat pertanyaannya. Ya, kelemahannya lagi, sekali lagi, tentu siswa akan keberatan ya, kalau nanti rubriknya terlalu banyak. Tapi kalau dilakukan bersamaan, saya kira enggak berat loh ya. Misalkan begini, satu kelas itu ada yang bagian mencatat tentang rubrik antar teman, ada yang mencatat tentang penilaian diri sendiri, ada yang mencatat tentang penilaian dari guru. Nah, itu semua diserahkan ke siswa. Sehingga semua anak terlibat di dalam menentukan penilaian. Selama ini yang kita lakukan, kadang-kadang anak tahu enggak apa yang kita nilai itu di dalam rubrik kita. Dilihatkan enggak, Kak Akbar?
Coba Kak Akbar lagi. Ya Pak, Mungkin nggak? kalau saya ngambil nilai seminggu sebelumnya selalu saya kasih Pak indikator-indikator yang dinilai. Nah, tapi setiap saya mengingatkan misalnya minggu depan itu pengambilan nilai, maka pas hari itu juga saya sampaikan indikatornya. Saya peringatkan anak-anak kalau mau tanya puas-puas tanya sekarang, karena pas pengambilan nilai Bapak tidak akan mau lagi jawab pertanyaan karena itu sudah waktunya penilaian. Biasanya saya begitu Pak. Oke. Bagus ya kalau dikasih tahu ya. Iya Pak, selalu itu Pak. Oke, karena ya banyak juga guru-guru yang tidak mengasih tahu indikator apa yang dinilai ya. Betul Pak, saya sekolah itu rasanya tidak pernah dikasih tahu Pak. Iya. Oke, Kak Akbar, kalau misalkan penilaiannya itu banyak ya, kira-kira yang dimintai bantuan siapa? Selama ini saya minta bantu paling satu murid Pak, karena kan kalau yang penilaian otentik itu kan sekali maju banyak Pak. Kayak misalnya pertandingan sepak bola kan 5 lawan 5, jadinya 10 orang kan dinilai langsung. Nah itu paling saya minta bantuan satu murid Pak, itu pun hanya untuk mencatat, evaluasinya saya sendiri Pak. Oh gitu. Ya. Jadi semua dilakukan sendiri Ya. bisa ya, itu ya? Iya Mampu Pak, ya? kalau saya sendiri bisa. Oke, baiklah. Oke, baiklah. Terima kasih. Ini ada Kak Putu. Coba saya tanya dulu Kak Putu ini. Ucapkan selamat datang pada Kak Putu. Kak Putu, masih stay? Halo Kak Putu. Halo Kak Putu. Oh, kemana ini Putu? Masa ngurusi tanahnya lagi nih? Belum beres juga tanahnya. Kak Putu. Oke, enggak ada ya. Baik, kakak sekalian kita lanjutkan ya. Jadi tadi sudah kita review atau kita koneksikan antara modul 1 dan modul 2 ya. Dan semua itu adalah untuk menambah insight kita sebagai atau untuk menambah paradigma kita sebagai guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Semua itu dari modul 21 sampai 2.6 ya. Kenapa 2.6 itu otentik? Karena itu semua adalah untuk melibatkan siswa dalam untuk penilaian. Siswa bisa juga kita libatkan dalam menilai ya. Tapi sebelumnya sekali lagi kita harus membuat rubrik dan indikator yang jelas apa yang dinilai oleh siswa. Karena kadang-kadang siswa itu juga tidak semua jujur ya. Terus terang aja ya. Ada juga siswa yang tidak jujur. Seperti saya kemarin melakukan tes passing 1 menit ya. Harusnya itu tak dapat karena passing atas, begitu passing atas bola ditangkap itu kan tidak dihitung, tapi dapat berapa? 50 Pak gitu. Nah itu merupakan indikator bahwa kita juga tidak boleh percaya 100% pada siswa ya, kita juga harus mengamati langsung ya dalam penilaian itu, karena kadang-kadang siswa itu juga ada faktor like and dislike tadi itu ya, suka dan tidak suka. Bagi teman yang disukai dapat dinilai tinggi walaupun passing atasnya itu hanya dapat 10 kali misalkan yang benar dibilang 60 kali ya, ini kan juga ya baik ya untuk kita menilai nilai akhir nanti dalam bentuk nilai akhir nanti itu tidak ada baik. Oke, ada yang bertanya? Kak Putu, halo Kak Putu, ada? Ya, Kak Putu, halo. Ya, silakan. Kak Fajri ya, Pak. Kak Fajri, silakan Kak Fajri. Ya, mungkin saya tidak bertanya Pak, hanya tadi mendengarkan apa yang Bapak sampaikan tadi, menghitung murid dan lain-lain. Saya kira saya pernah melakukan itu dan saya bisa menebak mungkin semua guru juga pernah melakukan hal seperti itu sebenarnya, melakukan penilaian antara murid dengan murid. Tapi kalau yang SD Pak, yang pernah saya lakukan itu,
sama seperti kita mendribble bola basket berapa detik, misalnya 30 detik dapat berapa kali dia mendribble seperti itu. Terus bisa permainan lompat tali, berapa kali dia melompat. Kalau anak SD sih kalau saya rasa murid jujur sih Pak, kalau yang pernah saya lakukan tuh murid jujur sih, berapa kali dia melakukan dalam 30 detik itu jujur. Jadi memang ada anak yang memang kita lihat dia berbakat di olahraga itu memang benar nilainya banyak. Ada yang memang tidak pandai dalam kegiatan praktek olahraga, nilainya memang agak kurang. Jadi memang sesuai sih Pak kalau SD, yang menurut pengalaman dari saya sendiri pribadi seperti itu. Dan saya kira juga semua guru olahraga yang di dalam ruangan ini juga saya rasa pernah melakukan itu. Cuman kita tidak tahu aja namanya itu ternyata ya termasuk dalam salah satu asesmen otentik tadi Pak. Nah itu aja sih Pak cerita dari pengalaman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Bajeri, ya, pengalaman yang luar biasa. Ini kita jadi inspirasi untuk kakak-kakak yang lain ya dalam mendapatkan asesmen otentik. Ya, memang begitulah ya siswa. Mungkin SD masih ada kejujuran di sana ya. Tapi kalau sudah SMA, kejujuran itu kalau ada imbalannya ya. Bukan maksud saya di SMA ini susah sekali untuk jujur ya. Seperti ini. SMA sudah main hati Pak kalau SMA Pak, jadi tidak bisa ada jujurnya. Iya. Tentu saja tidak ada guru SMA ini selain saya ya. Ini pernah anak saya suruh, ayo anak-anak lari 3 kali putaran. Itu bilang sudah Pak, sudah 3 kali. Padahal baru aja jalan, tidak ngomong 3 dia. Oh, sudah 3 kali Pak. Kadang larinya itu tidak penuh, lihat pinggir lapangan, garis pinggiran ya. Ada yang motong, ada yang robot net dan sebagainya. Kak Topik juga sering dibohongi anak SMA Pak. Oh ya Kak Topik. Punya pengalaman Kak Topik? Pak. Oh. Mana ada Pak, mana ada. Kak Taufik tidak pernah ngajar SMA ya. Nanti kalau sudah jadi guru SMA pernah Pak. Ya. Oh pernah kan? Pernah dulu Pak, sebelum masuk SD Pak. Oh pernah ngajar ya? di SMA ini Usada Pak. Gimana? SMK. Gimana cara menilainya? Apakah bisa dipercaya anak-anak itu dalam melakukan penilaian? Ya enggak juga sih Pak, memang Pak, apalagi SMK Usada itu kan yang SMK bekas Bakom dulu nah Pak. Iya, SMK-nya Pak, siapa itu kepala sekolahnya Pak? Ya Pak, ini Pak yang di atas sedikit Pak. Pak Mulyadi ya, Pak Mulyadi kalau tidak salah ya. Pak Mul kan dulu ya, lupa ya, sudah Pak. saya Pak. Sampai sekarang 2017-an gitu. Pak Mul juga itu. Iya Pak, karena di situ juga ya memang kebanyakan muridnya memang kebanyakan mucil, jadi memang banyak yang tak dipercaya Pak. Susah buat percaya ya. Oh gitu ya. Apalagi kalau gurunya seperti Kak Taufik ya. Katanya guru saya imut-imut gitu ya, bilang. Oh, iya. Aduh. Kak Taufik punya pengalaman ini kalau ngajar. Oh, ini Pak Dana ada di sini, Kak? Ini masuk Pak. Kak Dana mana ini Kak Dana ini? Di grup ada tuh Pak, masuk Pak beliau Pak, di grup Pak, di grup WA ada Pak. Dia lagi mencari transferan tuh kayaknya tuh Pak, dapat kabar. Oh iya. Di grup WA malah ada Pak. Oh. Insya Allah bulan ini. Nah, gitu harus kabar gembira ya. Amin. Kabar gembira apa itu Pak? Ngeri. Aja di transport. Amin. Baiklah, terima kasih ya pengalamannya. Kita lanjutkan. Oke, baik, sekarang kita masuk ke tujuan paradigma perubahan diri kelas dalam PJOK. Nah, itu untuk merubah paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK, tentu keterampilan pedagogik guru PJOK yang bersifat daftar didik dari modul 2.1 sampai 2.6 itu
perlu sekali Kak ya dipelajari lagi, karena di situ ada teori, ada strategi yang bisa kita praktekkan nanti di pembelajaran kita. Oke, baik. Kita lanjutkan sekarang masuk ke tujuan kedua, yaitu kakak akan diminta untuk melakukan tugas sebagai aksi nyata ya. Jadi tetap kakak melakukan ini ya, aksi nyata. Nah, kakak tugasnya ini sepertinya sama dengan tugas yang telah kakak buat pada awal, yaitu membuat video pembelajaran 30 menit ya. Oke, kita mulai ya. Pengantar tugas. Setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, Ibu Bapak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Nah, jadi kakak nanti videonya diupload ya, sama RPP-nya ya, di itu ya, di LMS dalam bentuk PDF ya, kalau video dalam bentuk MP4 ya. Bapak Ibu dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran, yaitu modul ajar ya, modul ajar yang web design ya, seperti yang kita kemarin, di mana formatnya adalah pertama tujuan, lalu asesmen, lalu materi atau tugas atau aktivitas pembelajaran ya. Ya bisa dibuat dengan Canva juga bisa ya. Bisa juga dengan dokumen doc, PowerPoint juga bisa ya. Bapak Ibu dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktek pembelajaran, Bapak Ibu diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, untuk refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, kalau tidak salah di LMS itu ada ya rubriknya itu. Nah, bisa dibaca lagi ya rubriknya itu untuk melakukan aksi nyata ini. Jadi kakak sekalian, video dan RPP yang diupload itu kakak diberi waktu selama 8 hari Kak, ya, mulai dari besok sampai nanti tanggal 3 November ya, sampai tanggal 3 November. Di situ nanti ada pertemuan lagi yaitu refleksi aksi nyata nanti di tanggal 3 itu. Oke, jadi keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi PJOK yang bersama peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK ini ya. Kebutuhan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek berikut, yaitu A. Mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, B. Menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, C. Merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, di dalam video itu kakak nanti diperlihatkan ya asesmennya ya, asesmen otentiknya ya. Ya, bisa dengan cara membagi rubrik observasi ya, baik antar teman maupun diri sendiri, atau juga melakukan wawancara pada akhir pembelajaran itu. Ditanya ya, apakah pembelajaran tadi menyenangkan? Anak-anak, apakah mau belajar lagi? Itu termasuk refleksi itu ya. Nah, sampai di situ ya nanti videonya ya, sampai testimoni siswa ya dalam melakukan pembelajaran yang kakak buat setelah RPP ya, atau modul ajar. Oke, jadi kalau saya ngomong modul ajar itu sama dengan RPP Kak ya. Jadi keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai berdasarkan RPP atau modul ajar yang sudah dibuat, termasuk membuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK.
yaitu praktek mengajar di kelas masing-masing. Rekaman video berisi kegiatan pembelajaran awal, ya. Kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit tanpa edit ya. Kenapa tanpa diedit? Nah, karena akan nilai juga umpan baliknya ya. Gitu. Dan ketiga adalah kegiatan pembelajaran akhir, keempat refleksi pasca pembelajaran dan testimoni peserta didik. Nah, dipoto Kak ya, nanti ini tugasnya ini. Jadi videonya berisi ini ya, ada 5 ini. 1 kegiatan pembelajaran awal, 2 kegiatan pembelajaran inti, yaitu 30 menit tanpa edit, 3 kegiatan pembelajaran akhir, 4 refleksi pasca pembelajaran, dan 5 testimoni peserta didik. Oke, dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran, yaitu RPP modul, dan video yang diunggah. Jadi kalau RPP-nya itu berbicara masalah bola basket, jangan kakak praktek sepak bola ya, nah, itu tentu salah ya. Nah, dan harus diulang kalau ada kesalahan seperti itu ya. Oke, dari sini bagaimana Kak? Apakah ada pertanyaan? Apakah sudah dipahami tugasnya ini? Pak, saya tanya Pak. Silakan Kak Akbar. Ini gimana ya Pak? 30 menit ini kan sebenarnya singkat Pak untuk pelajaran PJOK Pak. Singkat sekali malah Pak. Misalnya kita pemanasan aja kadang sudah hampir 15 menit. Apa nggak usah pakai pemanasan? Tetap ada, absen juga ada, cuma di singkat ya. Misalkan asesmennya harusnya 5 gerakan kan, jadikan 2 gerakan aja. Penting ada videonya, oh ini pemanasan. Disingkat aja. Oke Pak. Disingkat aja ya, dipersingkat. Yang penting ada yang RPP itu Kak Akbar buat, ada implementasinya di video itu, terlihat gitu loh. Misalkan materinya harusnya 3 materi ya, misalkan dribble, passing, atau shooting ya. Ambil salah satu aja, mungkin shooting aja gitu. Shooting aja. Berarti modulnya kita ubah dong Pak? Iya, misalnya kan, tadinya 3, modulnya juga cuma 1 aja berarti pembelajarannya Pak ya? Iya benar. Jadi disesuaikan aja dengan tugas ini modulnya. Modulnya disesuaikan aja. Siap, Pak. Diatur aja ya. Modulnya dalam bentuk PDF ya, nanti diupload juga ya di LMS itu. Yang lain ada pertanyaan, apakah tugasnya jelas? Karena ini waktunya hanya 8 hari ya, sampai tanggal 3 November ini ya. Mulai besok sampai tanggal 3 November ya. Sudah jelas, Kak Eko, sudah jelas? Iya, Pak. Videonya supaya jelas gimana Kak Eko suaranya itu? Kan suaranya jauh dari kamera ya, dari HP. Iya itu Pak, kendalanya mungkin itu Pak, suaranya. Bagaimana Pak ya? Pakai mic nanti itu Pak, harus pakai mic berarti. Ya, bisa menggunakan mic USB, mic wireless. Mic wireless. Sekolah enggak punya Pak, saya pribadi juga enggak punya, gimana Pak? Iya, bersama Kak Putu sudah punya itu, sama Kak Taufik sudah punya itu. Belilah Kak Fajri, beli. Kan sertifikasi lo cair Kak Fajri. Kalau sampai tapi cuma dipakai 30 menit, Pik. Kalau bulan ini kan tinggal minggu depan kan? Minggu depan ada kepastian atau juga mungkin ya. bisa dapat keringanan Pak dari suara, karena memang kita tidak menggunakan mic tadi Pak, karena kan sekolah juga enggak punya, kita guru pribadi juga enggak punya. Nah, itu mungkin ada pemakluman kali Pak ya dari Bapak. Begini Kak Fajri, bisa juga menggunakan teman atau siswa ya. Jadi ada siswa yang bisa merekam kita sehingga HP kita tidak terlalu jauh dengan objek kita. Nah, itu bisa juga. Kalau HP-nya bagus, jarak 5 meter masih kedengaran kok, masih jelas ya suara. Ini kakinya diangkat, larinya agak dipercepat, itu masih kedengaran ya. Yang penting semua siswa itu terlihat jelas sama aktivitas guru dan siswa.
Dicoba aja dulu ya untuk teknisnya ini. Nah, teknisnya ini kemarin kan sudah ini pernah ini. Sudah kita waktu analisis video itu ya. Itu kan video kakak yang pertama itu. Di upload 30 menit itu. Ya, itu bisa juga dipakai, asalkan RPP-nya ada. Kemarin kan modul ajar atau RPP-nya belum ada itu ya. Di video yang pertama itu. Nah, sekarang video yang kedua, itu karena video kedua ini bisa juga nanti jadi bukti karya, Kak, ya. Jadi diperbaiki ya nanti rekamannya, karena bisa jadi bukti karya, sehingga kakak kerja hanya kali ini aja untuk membuat video pembelajaran. Karena nanti ada pertemuan yaitu bukti karya, bisa diupload di PMM nih bukti karya ini ya. Oke, bagaimana kakak, sudah jelas ya tugasnya ini? Oke, sekarang kita lanjutkan ke sini ya, lini masa nih. Penjelasan teknik aksi nyata. Hanya ada satu bukti. Oh, ini kata-kata bijak dari Maria Evener ya, atau Eisenberg. Hanya ada satu bukti dari kemampuan, yaitu tindakan. Nah, jadi kakak maksudnya harus bertindak ya, tidak hanya diangan-angan aja, tidak hanya di khayal aja, diimajinasi aja, tapi harus merupakan ada tindakan. Itu adalah aksi nyata yang tepat. Jadi modalnya ini penugasan mandiri, yaitu praktek melalui PJOK yang berbasis daftar didik. Tujuan pembelajaran khusus ini adalah peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktek pembelajaran PJOK yang berusaha pada daftar didik, yaitu aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Ya. Jadi kan ada aspek semuanya, itu juga termasuk refleksi ya. Oke, berikutnya kembangkan RPP atau modul ajar pembelajar PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan sukses pada peserta didik. Nah, jadi ini ya hanya satu pertemuan aja. Misalkan dribble aja atau passing aja boleh ya. Dalam mengembangkan RPP modul aja dapat melihat kembali, ya dapat memulai dari RPP modul aja yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6. 1.6 ini kan modul ini, perencanaan pengajaran PJOK ya, yaitu pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK, apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik. Nah, kita menggunakan format ini ya Kak ya, backward design. Nah, di mana tujuan dulu, asesmen, baru aktivitas atau materi ya. Pengetahuan, keterampilan, sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik Anda. Nah, tujuannya ya harus jelas ya, menggunakan kata kerja operasional ya. Misalkan siswa dapat melakukan passing menggunakan kaki bagian dalam ya. Siswa dapat melakukan menggiring bola dengan kaki bagian luar. Ini harus jelas ya. Dapat melakukan termasuk kata kerja operasional, mendemonstrasikan kata kerja operasional, mempraktekkan itu juga termasuk kata kerja operasional yang bisa diukur artinya ya. Yang tidak bisa diukur misalkan siswa memahami sepak bola, itu nggak jelas nih. Memahami itu kan ada memahami perwasitannya, aturannya, atau memahami teknisnya, itu kan nggak jelas. Itu nggak bisa diukur ya. Yang B, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dapat mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan atau asset-based thinking dalam merancang strategi pembelajaran yang efektif dan ditunjukkan pada langkah-langkah pembelajaran. Nah, jadi jelas ya di RPP-nya itu dijelaskan ya, siswanya itu apakah dipisah putra-putri sendiri atau dicampur pada saat bermain bola. Nah, menurut ini isu-isu sosial PJOK itu sebaiknya dijadikan satu ya. Kalau di SD masih kecil lah, masih kelas jenis kelamin ya. Kalau di SMA, kalau dicampur yang senang laki-lakinya, yang perempuan yang menderita ya. Kalau di SMA. Kalau di SD mungkin masih belum ya. Oke. Ini kayak jadi berkekuatan asset based thinking, artinya
strategi non instruksional dan instruksional itu dipraktekkan betul ya di RPP itu. Nah, bisa nanti saya share juga berbagai macam modul ajar ya, contoh. Kemarin sudah saya juga share kan contoh modul ajar kemarin. D. Menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yaitu model pendidikan gerak K, model pendidikan kebugaran K, atau model pembelajaran sport education, disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah Anda. Ya, tadi sudah dijelaskan ya, model pendidikan gerak itu ada 4 konsep ya, ada ruang, ada tubuh, ada usaha, ada keterhubungan, dan sebagainya. Adanya penerapan rancangan asesmen autentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih dilampirkan dalam RPP modul ajar. Implementasi penilaian asesmen autentik pada pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Nah, maksudnya begini Kak ya, asesmen autentik misalkan menilai menggiring bola dengan menggunakan rubrik A misalkan begitu ya. Ada di situ disebutkan rubrik A itu untuk menilai menggiring bola ya. Di situ ada indikatornya, sikap kaki, sikap saat perkenaan, setelah perkenaan, atau sikap awal, saat perkenaan, atau sikap akhir, dan sebagainya. Ya, di situ. Jadi rubriknya bisa ditaruh di lampiran ya. Di berupa KPD boleh ya. Tapi untuk formatnya ditulis di atas ya. Asesmennya seperti ini, menggunakan menilai passing bawah dengan rubrik B misalkan begitu ya. Kemudian unggah upload RPP modul ajar sudah dibuat, membuat rencana asesmen autentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK, praktek mengajar ya. Di kelas pada LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS ya. Nah, ini sekali lagi di due date itu tanggal paling lambat tuh Kak ya. Due date-nya itu dilihat yang sampai ada tulisan late di due date Kakak ini. Kalau kemarin-kemarin banyak yang late ini, yang banyak yang terlambat mengumpulkan tugasnya ini. Ya. Termasuk tes akhir, tes awal itu kan, tes akhir itu hanya sehari aja kan kemarin. Ya. Ini belum. Nah, tes awalnya itu juga begitu. Baik, dari sini ada pertanyaan kira-kira? Apakah ada pertanyaan? Ini Pak, untuk memperlihatkan kita memilih model yang mana, apakah itu juga ditulis di modul Pak? Boleh ditulis. Silakan aja ditulis. Kalau langsung juga enggak apa-apa, langsung aja berupa model pendidikan, model kebugaran atau STEM gitu. Soalnya kan biasanya di modul enggak ada Pak ya. Kita pakai model apa itu enggak tertulis biasanya. Berarti bisa juga Pak ya langsung diperagakan aja. Langsung diperagakan atau ditulis di paling atas, yaitu di identitas modul ajar itu kan ada. Nama sekolah, nama sekolah, kemudian kelas berapa, waktunya berapa, tanggal berapa itu kan ada di atas itu. Nah, itu kita belajar. Boleh ditambah itu ya. Boleh ditambah Kak Bas itu. Gimana Kak Kolidi? Apakah sudah paham tugasnya? Aksi nyata ini? Halo Kak Kolidi? Kak Kolidi mengantar lomba ya di datang di mana? Ya Pak, mohon maaf ini baru bergabung. Oke, sudah ada di rumah di lapangan atau masih di jalan? Saya ini di Bekasi Pak. Di Bekasi? Wah, iya. Makanya nggak bawa laptop, nggak bawa peralatan apa-apa ya. Berapa hari di sana? Sampai hari Senin Pak. Oke, baiklah. Nanti dilihat lagi ya tugas aksi nyatanya. Nanti akan baik, kita ya. Baik, kita lanjutkan Kak ya. Ini karena sudah masuk jam 5. Oke, berikutnya aspek penilaian. Nah, jadi Kakak sekalian untuk menilai tugas Kakak ini,
Pertama ada ABC ya. A itu mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, itu termasuk non-instruksional ya. Pertama, satu adalah menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Nah, kemarin ada yang update kasih nyata itu, Pak, lapangan saya dekat pinggir jalan ini Pak, jadi suaranya tidak jelas. Nah, itu kan berarti juga mengganggu kenyamanan ya. Apalagi kalau ada dua guru PJOK yang sedang praktek olahraga bersama-sama, itu juga akan mengganggu lingkungan belajar, mengganggu kenyamanan. Apalagi kalau dekat latihan militer ya, seperti di Magelang itu ya. Nah, itu juga akan mengganggu pembelajaran ya, kalau sekolahnya dekat pembekalan menteri ini. Tapi tidak ada di Kalimantan. Lalu interaksi yang berpusat pada peserta didik ya. Pertama adalah interaktif adanya timbal balik antara peserta didik dan guru, adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik. Yang 2B, pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik. Nah, bagaimana kakak memberikan motivasi ya, berinteraksi dengan siswa atau siswa dengan siswa itu bisa diperlihatkan Kak ya, melalui tugas-tugas berat nanti. B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, pembukaan proses belajar. Nah, itu juga strategi termasuk ya. Melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata sehari-hari peserta didik. Ya. Menerapkan pengajaran yang efektif, pengembangan konten, umpan balik, waktu belajar akademis. Maksudnya jangan banyak yang nonton Kak ya, kalau bisa semua dilibatkan dan informasi kalau bisa dikurangi, ya jangan terlalu banyak informasi. Pendekatan dalam mendampingi peserta didik. Penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kemudian penerapan pembelajaran berbasis model, penutupan proses belajar. Kemudian yang C yaitu merancang dan menerapkan asesmen autentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, itu bisa dilihat di RPP ya, yaitu merancang asesmen autentik, lalu menerapkan asesmen autentik. Itu bisa berupa rubrik tadi ya. D. Refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, pada satu kelas yang Anda mampu melalui praktik mengajar, silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut ini. Silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap yaitu, nah kemarin kita sudah ajari ya cara membuat refleksi ada 3 tahap yaitu what, so what, dan now what. What itu apa yang dilakukan, so what itu bagaimana mengeksplor, memperbaiki, dan now what itu bagaimana mempraktekkan lagi yang sudah dipelajari di modul 1 untuk membantu ibu dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Ini dijelaskan kayak seperti tadi. Tahap pertama adalah tentang what untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 21 sampai 2.5. Tahap kedua adalah pertanyaan so what, yaitu menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Tahap ketiga adalah now what, ya, pertanyaan now what, ya terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu potensial dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran. Nah, ini mungkin kalau memahami langsung masih bingung Kak ya, nanti bisa dibaca lagi, nanti akan saya share di WA ya, ini. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan tadi dalam proses refleksi, yaitu jangan hanya mendeskripsikan, tetapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Yang kedua, jujurlah tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun Bapak Ibu juga harus menunjukkan bagaimana Bapak Ibu memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa saja yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaikinya. Bersikaplah selektif
Bapak Ibu tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting saja. Kemudian lihatlah ke masa depan, jadi renungkan apa yang terjadi dalam pengajian PJOK sebelumnya, dan tuangkan ide gagasan atau rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PKG ini. Ya, ini jelasin aja Kak ya, supaya kita menjelaskan ke sisi-sisinya. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan. Ini rubrik penilaian refleksi ya, keterampilan mengajar PJOK yang pada usaha didik. What, so what, dan now what, Kak ya. Nah, ini kriterianya seperti ini. Ada sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Jadi kalau sangat baik, kita mampu mendirikan 3 kriteria dalam refleksinya. Ini betul-betul Kak ya, kemarin tuh saya lihat indikatornya satu aja ini, seperti Kak Akbar, ini indikatornya satu aja kalau waktu refleksi itu ya. Seharusnya 3 atau 2 gitu ya, sehingga kita memenuhi kriteria sangat baik ini. Jadi kriteria 3 ini adalah ini Kak. 1, kita mampu mendirikan tindakan pengajaran terkait aspek instruksional atau manajer kelas. Yang kedua, peserta menunggu mendirikan situasi atau keadaan proses mengajar pembelajaran. Yang ketiga, peserta mampu mendirikan tindakan pengajarannya terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Nah, ini termasuk 3 refleksinya ya, ada di sini, di word sini. Ya, kalau so what ada 1, 2, 3 juga ya. Nah, ada 1, 2, 3. Nah, ini bisa dibaca Kak ya. Kemudian yang know what juga ada 3. Nah, bisa dibaca ya. Oke, kemudian lini masa ya. Jadi pertama, lini masa itu rundown kalender ya, kegiatan atau acara ya. Jadi pertama membuat aksi nyata, nanti kakak selain ini buat modul ajar ya, yang mau dipraktekkan. Kalau materinya bebas aja ya. Kemudian penyusunan aksi nyata, yaitu pembuatan video pembelajaran. Ketiga, upload RPP modul ajar video pembelajaran ya. Ini ada 8 hari efektif ya setelah sesi persiapan ini. Lalu keempat, penilaian karya nyata dan refleksi. Nah, ini fasilitator menilai setelah upload RPP, modul ajar, dan video pembelajaran. Kemudian tanggal 3 November itu kita ada lagi yaitu refleksi aksi nyata, yaitu tatap maya, yaitu setelah 8 hari penyusunan aksi nyata Kak. Nah, ini tolong diperhatikan mulai besok ini sudah jalan ini ya, untuk aksi nyata ini, sudah aksi nyata. Oke, kita sekarang diskusi dan tanya jawab. Apakah ada yang perlu didiskusikan? Kak Kolidi, apakah ada yang perlu didiskusikan tugas aksi nyatanya? Apakah ini Febrian tidak masuk ya? Kak Ahmad Taufik, apakah ada yang perlu ditanyakan? Alhamdulillah nggak ada Pak, Alhamdulillah cukup jelas Pak. Kak Ahmad Taufik nanti bisa ambil kelas bebas saja ya, mau kelas 1 sampai kelas 6 boleh ya, kelas 6. Mungkin kalau lebih baik kelas 6, dan videonya semuanya di lapangan Kak ya, yang di kelas ya. Nah, semuanya adalah praktek di lapangan. Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Kita masuk ke closing acara, yaitu pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu merevisikan koneksi antar materi, sudah ya, kita sebutkan. Memahami penugasan aksi nyata, tadi sudah saya jelaskan. Tugasnya sudah jelas ya. Nah, kemudian kita masuk ke penutup. Ini ada sedikit pantun Kak ya. Nanti untuk berikutnya Kak Taufik membuat pantun ya, balasan. Membuka. Jika ada jarum yang patah, janganlah hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Betul, kasih. Mana cakepnya ini? Udah ada nih. Bapak cepat banget Pak bacanya Pak. Udah sempat cakepnya Pak. Cakep. Ah, lambat sudah. Pergi ke Jakarta naik taksi.
Cakep. Cakep. Tidak beli bakso dan roti. Cakep. Cakep. Bersama guru videoka yang hebat ini. Selalu Cakep. diarti dan terinspirasi. Oke. Mantap. Silakan Kak Taufik dibalas yuk pantunnya. Kak Taufik pantunnya balas sama Tenkas. Apa tadi Pak? Balas pantun saya ini. Oh, pantun. Silakan Kak. Pantun. Ini pantunnya ini tentang apa ini Pak? Olahraga, Bro. Pantunnya pantun bebas saja yang Kak Taufik miliki, yang Kak Taufik miliki. Aduh. Ya. Nggak ada pikiran lagi Pak. Aduh, bentar Pak. Ayo sudah, apa saja boleh, sudah silakan. Yang penting belakangnya kalau A semua gitu loh. Ya Pak. Oh, ya. Siang-siang makan kue putu pakai sendok, bukan pakai garpu. Wow, senyumnya Pak Surtio begitu lucu. Cakep. Oke, tepuk tangan kok tak Taufik. Ya udah. Sudah baiklah. Oke, kita closing. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita foto dulu, foto. Setelah itu berdoa ya. Coba kita hidupkan. Satu. Baik, 1, 2, 3. Ulang lagi, 1, 2, 3. Oke, baik Kak Akbar, silakan beri doa Kak penutup. Ya, terima kasih untuk Kak Tio dan kakak-kakak lainnya. Sebelum kita mengakhiri sesi tatap maya kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Berdoa dipersilakan. Selesai dan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Akbar. Mari kita akhiri sesi sore ini dengan membaca hamdalah. Terima kasih Pak. Coba. Baik. Sudah kan salamnya? Assalamualaikum. Sudah, Pak.